Dan juga untuk para penipu bajingan biadab anjing lu itu. Ingat karma berlaku, bro. Halo guys, balik lagi sama gua Freddy dan Bert, welcome back to our YouTube channel Bert and Friend. oke. Jadi Bert, hari ini kemarin kan kita sudah bahas tentang penipuan yang sudah lu expose ya di Ya, sosial media, yang wajahnya itu sangat-sangat tampan mempesona estetik. dan sangat Estetik. ini ya, kayak banyak banget orang yang pengen kayak kayak, wih, ini mukanya ternyata seperti ini ya gitu ya, kayak ganteng banget gitu ya. Padahal pengen ditipukin batu ya. Nah, Ya, hari ini pembahasan kita juga masih melingkupi tentang penipuan, dan itu adalah penipuan yang cek resi tersebut. yes, itu adalah jenis penipuan yang sudah dites sendiri sama si Bertin. Dan gimana, Bert? Dan itu sangat menjijikkan, ya, sangat mengerikan, menjijikkan, dan gua sebenarnya intinya bahwa kalian akan 2-3 tahun akan datang, penipuan scamming akan luar biasa. Jadi kalian dengar baik-baik, scamming akan luar biasa mengerikan dan akan jatuh korban kalau kalian tidak kalau kita tidak edukasi mulai Ya, sekarang dan ini. itu nggak hanya tentang edukasi juga ya, maksudnya kita juga sendiri itu juga mesti pintar, Bart. Ya, Kita maksudnya jangan sampai kita jadi korban yang gampang banget ketipu. Dan karena Bertin udah buat saat di channel YouTube-nya yang soal itu ya, akhirnya Bertin ngasih ngeliat gua codingnya. Dan gue juga orang yang bisa bisa ngoding, dan gue juga baca codingnya, dan itu gila ya, Bert ya. ya, Isi codingnya itu bisa dibilang tuh, gue bilang tuh, gue nggak pernah memakai sebuah ini, Bert. Gue nggak pernah memakai sebuah codingan itu sebagai penipuan. Jadi ya, gue baru tahu ternyata mereka itu sudah semaju ini. ya. Ingat ya, buat kalian yang nggak tahu ngoding, ngoding itu bukan hal yang gampang. Logika kalian tuh harus jalan. Jadi walaupun yang buat coding ini adalah penipu, berarti dia pintar. Ya, kita harus akui bahwa mereka itu pintar, dan sekarang harus tahu ya guys, ini friend ini orang IT. Dia sebenarnya IT. Dia IT yang menurut gua itu justru yang tangguh ya. Dia handle. Kamu tugasnya sebagai apa sih? Senior apa? Senior software engineer. Dia senior software engineer. Jadi dia itu bukan apa namanya, orang IT yang abal-abal. Jadi dia tahu, dan makanya kenapa kita itu cocok duanya nyambung, karena kita itu memang handle yang namanya IT gitu loh. Ya, dan gue juga pernah dulu tuh mengembangkan juga beberapa aplikasi, tapi dalam hal yang baik ya. Ya, Gue tuh sama sekali, gue dalam sepanjang gue ngoding itu, gue nggak pernah berpikir untuk melakukan hal penipuan. ya. Lu sendiri gimana? Kalau gua sih, gua punya kemampuan itu, ya. Jadi beberapa Yes. ada orang yang itu meminta gua untuk sebenarnya dulu bahkan gua sempat terjun buat aplikasi seperti money game, ya. Nah, Money game gua pernah buat. Jadi gua minta ampun sama Tuhan, gua pernah dapat uang banyak lagi dari money game gitu ya. Tapi setelah gua tahu bahwa tobat, tobat, tobat. efeknya luar biasa menghancurkan ke masyarakat, jadi gua ambil keputusan untuk mundur gitu loh. Gua nggak Ya, mau itu ngambil. memang itu hal yang bagus sih, Bert. Dan akhirnya lu sadar, dan ini juga lu membuat sebuah video edukasi untuk kita semua gitu loh. Ya, jadi sebenarnya gini, gua mau kasih tahu kepada kalian, sebenarnya gua itu memang mundur dari dunia yang seperti dunia kelam. Dulu kelam itu kan ada judi online, hacking itu. Jadi gua mundur karena gua nggak mau mendalami sebenarnya. Karena mendalami itu jadi, kalau kalian mendalami dunia hacking, apalagi kalian itu punya bakat untuk hacking, kalian itu orang-orang yang seperti yang gue itu masih cetek lah ya. Jadi kalau di atas gue itu sebenarnya mereka itu punya masalah kepribadian untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Udah benar-benar semuanya abu-abu gitu loh. Jadi ibaratnya mereka sama sekali nggak bisa mengenali. Ya, bisa sih, tapi kadang-kadang hati nurani itu udah ketutup karena ini saking mudahnya. Jadi kamu itu bisa, kamu itu nggak perlu tahu susahnya orang lain. Kamu itu bisa ambil alih gitu. Jadi kadang-kadang kamu itu eh, susah membedakan mana putih, mana hitam gitu loh. Ya. Nah, untuk yang kali ini kita akan bahas lebih dalam Mhm.
tentang si penipu yang menggunakan metode klik APK. Klik APK. Ya, jadi Apa ya, namanya, bajingan bangsat ya? ya, aplikasi tersebut mereka beri nama komnya itu adalah namanya itu adalah Bajingan bajingan bangsa. bangsat. Tracking bajingan bangsa. Jadi gue lihat itu namanya tracking bajingan bangsa, dan supaya kalian tahu, sudah banyak sekali prototipe aplikasi ini. Jadi nanti banyak sekali yang akan ini kita akan diserang dengan aplikasi seperti ini. Ya benar, makanya seperti di video kita sebelumnya juga tuh kita udah bilang jangan masal main klik sesuatu, apalagi APK. APK. Siapa sih yang nggak tahu APK? Kita jangan bilang penipuan deh. APK banyak banget ditemukan untuk aplikasi-aplikasi, ibaratnya ngomongnya apa ya? Bodong kali ya? Bolong. Maksudnya, Ya, ya aplikasi yang kalau misalkan kita nggak mau bayar, ya, kita pakai APK-nya dia. Nah, ya, seperti itulah. ya, jadi aplikasi mod namanya. Betul, Di mod. aplikasi mod. Jadi kali ini ya gue harus kasih tahu kepada kalian, gue akan jelasin sedikit banyak. I'm sorry. Jadi gue akan kasih tahu kepada kalian seberapa mudahnya membuat aplikasi mod tersebut, apalagi kalau udah ada skripnya dasarnya. Jadi tetapi kita nggak mau ngomongin skrip hari ini, kita mau ngomongin efeknya Betul, ke masyarakat ke luas. masyarakat luas, dan gimana kita harus Menanggulangi. menanggulanginya, Ya. gimana caranya supaya Kita lebih aware. aware gitu. Kita harus kasih tahu kepada orang-orang Ya, tersayang gitu. Jadi, oke. Gini menurut gue tanya sama lu nih, lu kan sebagai senior engineer. Udah nggak usah disebut. Disebut nggak usah. Nah gini, menurut lu dia adalah iOS user, sedangkan gua itu adalah Android user. Kali ini memang diserang itu adalah seluruhnya adalah orang-orang Android gitu. Ya karena ya tahu sendiri lah, Bert. Android aja 1 juta dapat HP. Ya. Begitu banyak penggunanya Android itu, jadi sasaran mereka tuh empuk sekali. Ya, empuk sekali, dan alasan kedua mereka pasti nggak akan bisa. Gua sendiri nggak bisa membuat aplikasi untuk spyware atau keylogger untuk yang namanya iOS. Gitu. Ya karena seperti yang kalian tahu ya, dia selain harganya mahal, tapi iOS itu terkenal sama security-nya dia. Itu makanya gimana ya? Bisa dibilang tuh persentasenya kecil, Bet. Untuk menghack sih bisa sebenarnya. Tapi untuk menghacknya itu kecil karena memang security dari Apple-nya itu memang bagus. Tapi gua mau kasih tahu sama kalian bahwa aplikasi ini, jujur gua sekarang ini terasa capek ya. Gua capek itu karena gua dalam beberapa hari ini gua buat video tersebut, dan gua itu dihubungi oleh banyak sekali, udah Iya, ribuan. banyak ya. Ya. Lu itu yang lu bikin kelas bukan? Ya, gua ada buat kelas untuk gimana sih caranya menghindari online scamming seperti ini dan tracking orang lain gitu. Dan gua sebenarnya hati gue itu patah, makanya sedih gitu ya, karena gua baru sadar itu ada orang yang kena itu rata-rata itu ratusan juta yang kena. Rata-rata. Rata-rata. Jujur gue memang waktu si Bertin bikin ini gue nggak ikut karena gue juga lagi ada urusan, jadi Bertin yang handle sendiri itu. Kemarin berapa bertotal ada Yang apa? yang ikut kelas lu itu? Ada yang pertama itu gue memang batasi ya, jadi gue nggak mau terlalu banyak gitu loh. Jadi totalnya itu lebih rata-rata ada 50, ada 100 gitu ya. Jadi Itu berapa hari tuh? totalnya udah tiga. Udah 3 hari. Ya udah 3 hari. Dan di situ gue harus gue sebenarnya ngomongnya itu gimana ya? Hati gue itu sedih karena kita ini sekarang ini kita itu nggak ada yang ngayomi lagi. Ya, jadi kita tuh kayak berdiri sendiri ya. Ya, berdiri sendiri. Kita tuh kayak membela diri sendiri loh. Masyarakat itu sekarang itu udah membela sendiri karena sudah tidak, mereka itu maksudnya gini, ada satu komen di YouTube gue tuh yang gue tuh berpikir sampai 2 menit gue berpikir, dan gue tuh sedih gitu. Apa itu yang mana? Dia bilang gini, Bang, kalau kita menghubungi Isilop nggak ditangani lagi, kita mau ngadu kemana gitu loh. Nah, lihat tuh, kita mau ngadu Kita kemana? mau ngadu kemana? Benar, Jadi karena Jadi lu bayangkan kalau lu itu udah jatuh, ketimpa tangga, hancur semua, dan nggak ada yang bisa nolong. nggak ada yang bisa nolong. Maksudnya nggak ada
nggak Ada lembaganya ada, lembaganya ada, tapi tapi tindakannya nggak ada. ya Gitu. tidak ada Jadi, action sama sekali. jadi makanya gue itu sebenarnya sangat keras hati, itu mengeraskan hati. Gue akan bilang, gue akan fight ini karena ini yang gue bisa berikan untuk negara ini. Paling tidak, gue mau edukasi masyarakat gitu loh. Betul. Jadi kita kita ini tuh juga kemarin ini ya berarti ya banyak banget komen yang masuk di Bird and Friend itu menceritakan tentang kisah mereka yang ketipu 69 juta, ketipu 100 juta, ketipu pokoknya puluhan juta lah gitu. Iya. Jadi lu bisa pilih kan, lu itu simpan uang, apalagi zaman sekarang uang itu susah gitu loh. Ya. Dan bank itu adalah tempat mereka merasa aman. Hmm. Benar nggak sih? Betul. Bank, gua simpan uang di bank itu, gua sebenarnya nggak mikirkan bunga, karena gua pikir itu adalah bank itu tempat aman. Ya, yang penting duit kita tuh merasa kayak oh kita udah taruh di bank nih, udah pasti aman Ya, gitu loh. tapi sekarang gua tanya, jujur, gua pribadi yang bisa dibilang aware untuk masalah ngerti lah masalah security, cyber security, karena gua memang handle beberapa perusahaan cyber security. Gua udah merasa, gua takutnya begini. Lu bayangkan orang tua lu yang nggak tahu yang namanya apa itu APK, orang Ya, ngasih betul. tahu. Siapa sih sekarang gini? Lu yang beli barang. Tahu nggak ada ketika kita ngambil barang itu, barang kita sampai, ada kesenangan. Nggak sih? Ya, terutama apalagi itu adalah sesuatu barang yang kayak kita udah incar lama. Iya udah lama Heeh. gitu. Terus kita bilang ini, aduh ada barang datang. Sesuatu itu pasti kita mikir apa sih barangnya, pinter kan penipu itu ya gitu, luar biasa otaknya itu memang gitu. Nah jadi dia itu pinter banget kalau oh ada barang datang coba diklik aja gitu. Jadi setelah diklik muncul beberapa. Jadi yang kalian belum lihat videonya mungkin kalian lihat sekarang itu dia itu mengizinkan apa aja. Dia mengizinkan dia bikin dia bisa apa namanya? Ngambil Kalau foto. kalau gua baca codingannya itu dia ngambil foto, bahkan yang banyak nggak penting aja dimasukin, Bert. Ya banyak. Ya. Contoh Bluetooth. Bluetooth ya. Buat apa dia ngambil akses Bluetooth? Ya. Ya kan? Lalu ada juga fingerprint ya? Ya fingerprint. Fingerprint. Jadi banyak juga ada face cam juga bisa ya? Ya fake cam. Fake cam. Jadi itu sepertinya dengan fake cam itu sebenarnya dia bisa mengaktifkan apa namanya kamera. Jadi dia tuh bisa memanipulasi kamera Ya, kamu. tanpa sepengetahuan. Jadi tuh kita tuh kayak megang HP, padahal tuh sebenarnya kita tuh lagi kayak FaceTime gitu. Dia liatin kita. Tapi padahal ya layar kita ya biasa aja gitu loh. Segitu hinanya itu APK yang dibuat sama orang hina juga. Gitu. Jadi gue jujur ketika gue bisa buat seperti itu. Yes. Gue bisa, tetapi iblis apa sih yang masuk ke orang tersebut gitu loh. Sampai lu itu sampai ngancurin gitu ya. Kami tuh punya kemampuan untuk ngancurin sebegitu luar biasanya gitu loh. Dan sebenarnya nggak hanya itu, mereka itu sebenarnya punya kemampuan sebenarnya bisa lebih baik. Yes. Tapi hanya mereka tidak memanfaatkannya dengan bijak. Ya, dan kamu tahu nggak, Fred? Ini adalah gerombolan besar. Betul. Bukan 1, 2, 3 orang yang kecil, menurut gua. Mereka pasti itu kayak gimana ya? Kayak ngomongnya kayak organisasi kali ya? Organisasi. Misalnya gini, oke. Lu hack handphone gua nih. Lu ketika lu hack handphone gua, lu kan butuh waktu dong. Betul. Butuh waktu. Jadi lu masuk. Jadi segala sesuatu itu tetap butuh waktu, mau bagaimanapun. Mereka tuh rame-rame ngerjain. Ayo kita ajar. Kita ambil ininya. Jadi ada satu tim yang ngerjain di sana, ngerjain password, ada yang ngerjain data. Nanti yang OTP udah masuk OTP belum. Jadi dia bisa gitu. Jadi dengan kata lain, handphone lu yang lu titip di sini, itu di dalam itu ada aktivitas yang luar biasa banyaknya. Betul. Dan itu bayangin aja, m-banking kita di sana, data-data penting kita di sana, file-file kerjaan, apapun segala macam pribadi, itu semua itu pasti sekarang udah di HP, Kayaknya sudah sedikit banget segelintir orang tuh yang masih megang megang kertas gitu loh. Kertas yang nulis-nulis data. Yang dilaminating gitu. Sekarang semuanya serba elektrik kok. Ya, serba elektrik, semuanya udah di handphone gitu. Dan luar biasanya lagi, mereka memikirkan ini begini. Mereka ini menyasar ini adalah kepada orang-orang
yang gaptek dan terutama adalah orang-orang tua, mungkin 40 tahun ke atas kali ya. 45 ke atas lah mungkin 45 lah. ya, Ya, 45, sekitar 50 tahun ke atas, dan mereka itu kan lebih dibilang itu orang itu nggak ngerti, nggak terlalu tahu itu APK. betul. Apa itu APK? Mungkin nggak pernah dengar dia. Jadi kalau gambar kan JPG, ya. Kalau APK itu kan apa ini APK? Siapa yang tahu? Ketika dia klik, dia cuma butuh 3 langkah klik lagi, klik, 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 ablas semua. Habis. Semua HP-mu itu udah pasti bakal dikuasain sama mereka. Ya, jadi memang nggak sesimpel itu. Tetapi gue lihat di aplikasi tersebut, jadi kalau Grab, Gojek itu kan izinkan ini, ada pembatasan. Betul. Ini tadi nggak ada batasan. Semuanya mereka bisa ambil alih. Ambil alih dalam arti bukan berarti handphonemu itu Nggak bisa dipakai. nggak bisa dipakai, tidak. Tetapi dia bekerja di belakang. Betul. Jadi Dia di background-nya di dia. background-nya dia kerja. Jadi kalau kamera ini seperti ini, kalau gua buka kamera sekarang gitu ya, ini kalau gua kamera sekarang itu ada hijau-hijau di sini menandakan bahwa oh sekarang kamera itu lagi Lagi dipakai. dipakai. Nah, dengan aplikasi ini, gua lihat ada coding khusus di situ yang mereka itu tidak menunjukkan bahwa itu lagi dipakai. Betul. Jadi ketika Bertin kasih gue lihat tadi, Mbak ini ya, tadi pas gue nyampe sini, si Bertin langsung kasih gue lihat codingnya. Wah, gue bilang, Bert, ini sih luar biasa. Ini orang benar-benar super duper bajingan banget. Iya. Ini orang benar-benar anjing banget, sumpah. Gimana ya? Gue kasihan loh, Bert. Maksudnya ada beberapa komen juga di kita tuh yang ngomong apa tahu gak? Gue udah nggak ada apa-apa nih. Iya. Iya. Gue udah pensiun, gue nggak punya apa-apa. Iya. Ludes, Bert. Iya, ludes. Bayangin, Bert. Udah pensiun, nggak begitu ada dana juga. Itu mungkin Ludes. ya lu bayangin lah, ada satu yang hubungin gua, dia bilang gini, "Nak, bantu bapak." Ya kalau ada orang tua yang ngomong begitu ya, jadi kan lu mau nggak mau lu harus dengerin gitu loh. Dia bilang begini, "Nak, gua cuma punya 50.000 nih sekarang. 50.000, besok gua makan apa? Jadi bapak mau makan apa? Tolonglah nak. Lu carikan orang tersebut, suruh kembalikan uang saya nak." Gitu loh. Jadi lu ngomong apa di situ? Lu udah tahu bahwa uang itu nggak akan kembali, gitu loh. Dan Betul. kita itu memang, gue tuh nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya, Tetapi ini orang tua yang umurnya 70 tahun ke atas itu, gue lihat kita video call giginya juga udah nggak ada gitu loh. Jadi, lu sempat video call sama ya, jadi gue lihat di situ, jadi gue nggak berani lihat wajahnya mereka. Maksudnya wajah bapak tersebut. Jadi dia mungkin jarang juga video call. Dia bilang bahwa anaknya satu-satunya. Terus biasanya anaknya juga itu minjam uang ke dia untuk ngembangin usaha. Sekarang disisain itu coba 50.000. 50.000. Misalnya begini, kamu itu adalah sekitar misalnya uangnya 730 juta. 730 juta 55 sekian. Sampai 55 sekiannya itu diludasin cuma tinggal 50.000. Lalu dia sempat lari ke Jakarta. Dia minta tolong sama polisi Jakarta gitu. Dia minta tolong sama siapa? Oke, kita ngomong oknum ya. Jadi dia minta tolong ke sana dan mereka tuh bilang gini, ikhlasin aja. Ikhlasin aja gitu. Dan sebenarnya itu nggak hanya oknum polisi sih, Bro. Oknum pihak bank juga mengatakan hal yang sama. Ya, Biarin aja. ya. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa dia papain lagi gitu. Padahal sebenarnya gini loh ya. Padahal sebenarnya kan bank itu harusnya melindungi nasabahnya. Betul. Harusnya prioritas mereka paling pertama adalah melindungi nasabah. Nasabahnya ya, kita tahu. Yang kedua gitu loh adalah melindungi yang namanya data pribadi nasabah gitu. Tapi sekarang gini, Bank BCO dan BRO gitu loh. Kepercayaan masyarakat sama kalian itu udah low. Terutama BCO. Ya, gua jujur pribadi bilang bahwa kalau ada orang yang tanya kepada gua bilang itu adalah pindahin aja lah dana lu keluar. Karena tinggal silap sedikit aja atau salah sedikit aja, uang lu lenyap gitu loh.
Tuh. uang lu lenyap. Misalnya begini, bayangkan, makanya sekarang gua nggak salahkan kalau orang-orang pengusaha itu akan pindah ke iPhone semua. Ya, gua nggak akan salahkan orang-orang akan pindah ke iPhone semua. Masalahnya begini, kalau lu ada dana lah, lu pengusaha, lu pakai Android, ya, lu kan nggak selalu memikirkan daripada salah satu hal yang membuat lu itu khawatir adalah handphone lu yang ini adalah bagi gue handphone itu adalah sekarang itu adalah barang Udah, personal. itu udah kayak barang berharga. Itu udah kayak emas. Ya, Mas, Handphone tanpa itu. ini banyak orang itu nggak bisa hidup ya, karena itu Betul. adalah pendapatannya. Daripada data gua habis semua, uang gua habis semua, mungkin uang mereka itu miliaran, ratusan juta. Akhirnya beli iPhone itu nggak terlalu mahal lagi. Ya, dibandingkan sama konsekuensi yang mereka dapat jika Iya, memakai takutnya Android. deg-degan begitu. Kan kita kasih tahu sekarang ya, bahwa sekarang iPhone tersebut nggak bisa ditembus sama penipu itu gitu. Ya, mungkin mungkin lebih bukan nggak bisa sih. Mhm. Belum. Kita nggak munafik ya. Kita nggak ngomong kalau iOS itu 100% nggak mungkin dijebol. Ya. Setiap sistem itu pasti ada weakness-nya. Mau Mhm. bagaimanapun kelamaan-kelamaan makin pintar orang pasti mereka akan bisa menjebol. Hanya saja untuk sekarang kemungkinannya memang lebih besar di Android dan pengguna Android sejuta aja dapat sejuta aja udah dapat HP gitu. Dan untuk kalian nih ya, para penipu-penipu bajingan, anjing lu semua lu gitu. Kasihan banget. Masa coba deh aduh, Mereka lu marah. punya anak, lu punya orang tua, lu punya istri mungkin, lu punya suami mungkin. Bagaimana kalau itu terjadi sama keluarga lu yang Ya, itu semua kayak tadi si Bertin cerita cuma disisa 50.000 besok mau makan apa? itu akan kembali ke kalian loh sebenarnya. Ya, ingat karma itu berlaku. Ya, bukan di seluruh agama itu tahu bahwa Iya, akan diajarin kembali, karma. akan Dan kembali. seandainya memang karma itu nggak kena ke kalian langsung, ingat kalian itu punya anak. Nah, stop lah, udahlah gitu loh. Jadi Lakuinlah yang baiklah, janganlah suka menipu. gitu mungkin ya. Tapi begini. Lu tahu nggak kenapa penipu itu begitu bahagianya sekarang? Karena Ah, mereka aman. iya sih, benar benar Ya, benar. jadi Mereka tuh berasa kayak ini ya, dapat. gua udah tunjukkan wajah, alamat, semua dan mereka tetap tidak ditindak gitu. Bayangin loh. Banyak ini juga banyak juga nih komen seperti itu, Bert. Sudah ada nama, sudah ada wajah yang tampanan pengen digebukin masa itu. Sudah ada daerahnya. Ya, ada Dan ternyata itu nggak fake ya. nggak fake. Dan ternyata itu nggak fake. Sudah ada nomor teleponnya. Hmm. Bayangin. Itu kayak gimana ya, Bert ya? Kayak udah dikasih bukti nyata tapi tidak ditindak. Iya, jadi Malah dibalikin ya kalau nggak salah ya. ya. Dia nyerang gua balik tau nggak? Mereka nyerang gua balik. Dia bilang gitu, tantangin gitu. Tantangin. Gua mau kalian lihat di YouTube gua, kalian baca itu seberapa sakitnya gua membaca itu. Apa komennya mereka itu gitu loh. Jadi lu dibilang Cina lah, lu dibilang apalah gitu, lu pergi lu kembali ke kampung lu gitu loh. Jadi kita, gue kasih tahu ya, kita berdua ini mungkin matanya sipit, tapi kita nggak ada niat sekali untuk, maksudnya untuk, Melakukan hal yang seperti mereka lakukan. ya, dan Padahal kita kalau mau capable bisa, Bert. kita capable, of course kita bisa. Resource-nya aja ada loh. Gua kalau mau dapat uang seperti gitu kecil gitu loh. Tetapi gua merasa bahwa ini bukan panggilan hidup gua gitu loh kan. Jadi gini, daripada di Indonesia ini gini, memang lemah sekali gitu loh. Kita punya satu pemimpin yang gua anggap itu luar biasa, tetapi bawahannya itu kan misalnya cripple, cripple bahasa Indonesianya itu eh, Cacat. cacat gitu, cacat. Tetapi kalian, kita ini kita ini dengan pembahasan kali ini dan mungkin pembahasan kedepannya gitu, gue tetap kasih tahu kepada kalian bahwa saat ini kita ini berdiri sendiri, ya. Ayo, ya, lu friend, Ya, gua kasih kita tahu bareng-bareng lah. Maksudnya, bareng-bareng fight ya, ya fight bareng-bareng mereka fight gitu. mereka gitu ya, karena memang Maksudnya bantulah, maksudnya kita bukannya mau gimana ya, tapi bantulah viralkan
video kita, atau jangankan kita, video orang deh yang mengedukasi seperti yang kita lakukan. Ya, Viralkan aja viralkan semuanya. aja. Karena itulah kekuatannya sekarang. Kan gratis ya gitu. Ya, Kalian like saja nggak apa-apa gitu. Karena mungkin nggak sebanding sih sebenarnya sakitnya daripada pendapatan dari YouTube ini. Apalagi Bird and Friend ini masih kecil sekali gitu loh. Kita belum dapat duit sampai sekarang. Supaya kalian tahu. Kita belum dapat duit sampai sekarang. Masih kecil sekali. tapi kita pengen banget itu bukan menjadi patokan nomor satu, tapi yang kita tetap ingin lakukan adalah mengedukasi kalian, memberikan kalian pemahaman, dan meminta kalian untuk share konten seperti ini ataupun di YouTube channel lain yang mengajarkan tentang please aware sama penipuan, please bantu fight penipuan seperti begitu. mereka. Karena begini, bukan hanya begini. Coba kalian pikirkan sekarang gitu kan. Oh, yang kena kan bukan uang gua gitu loh. Ya, itu. Karena kan bukan uang gua gitu loh. Tapi kamu punya empati lah sedikit gitu untuk apa. Dan kita nggak usah deh ngajarin itu penipu karena mereka itu Mentalnya udah biadab. Rumahnya dia itu lebih gede dari rumah-rumah ya, tempat gua masih kecil loh. Rumah mereka itu gede, mobil mereka itu mewah, itu naik ke atas semua itu. Mereka itu pendapatannya itu luar biasa. Lu bayangkan sekarang dari ini seberapa mudahnya. Mereka berarti sewa satu IT untuk buat aplikasi, itu. Buat aplikasinya nggak susah kok gitu loh. Jadi sekarang bagi kalian itu, kalian jangan merasa terlena sampai suatu saat lu kena habis lah gitu. Lu nyesel. Seperti yang mereka bilang, penyesalan selalu datang terlambat. Dan ini gue kasih tahu, ini tahap awal aplikasi ini hanya tahap awal penipuan berikutnya. Mereka akan selalu cari celah gitu, Betul, mereka akan selalu cari di mana weakness point-nya. Apalagi yang itu APK itu kan adalah ini ya, ekspedisi ya. Pengiriman kan, jasa pengiriman kan. Siapa sih sekarang yang nggak senang kalau misalkan pengiriman dia datang cepat, apalagi ya kalau misalkan dia itu melakukan pembelian dengan pengiriman yang sama. Yang sama loh. Ini bukan nggak ngomongin beda ya. Contoh misalkan lu belanja di e-commerce yang warna orange, lu belanja pakai JNL anggaplah gitu. Sedangkan yang dulu dikirimin APK-nya JNT ya. Nah itu berbeda. Tapi kalau lu beli di e-commerce yang warna hijau, lu beli pakai jasa pengiriman JNT, sama dengan APK itu, dan lu pakai Android, habis lah. Udah. Jadi, nah sekarang gue tanya, jasa IT di Indonesia itu dibayar sangat mahal. Rendah bro. Enggak. Mungkin untuk beberapa ini rendah, tapi untuk aplikasi ini kurasa mahal berarti. Karena ini dia buatnya ini dalam rangka yang dalam ruang lingkup untuk yang besar. Tapi gue kasih tahu ngeliat, semahal-mahalnya IT dibayar di Indonesia, ya pendapatan penipu tersebut jauh banget. Jadi bahkan pendapatan siapa yang bisa kita bandingkan ya? Kalau nggak tahu deh, mungkin karena CEO gimana menurut lo? Belum penipu itu lebih tinggi pendapatannya. Dan bahkan gua takut ya, ini, dengar baik-baik, lihat gua ngomong, gua takut ke depannya mental masyarakat Indonesia ini mau jadi penipu aja. Karena satu, mereka aman, nggak ada yang merasa terancam oleh walaupun sudah ada bukti, mereka masih tidak merasa terancam. Yang kedua adalah mereka begitu. Pendapatannya, lu bilang jadi Gojek, Pak Gojek, Abang Gojek, lu bisa dapat 20-30 juta per bulan enggak? Mereka bisa dapat itu 1-2 hari. Kayaknya boro-boro 1-2 hari. Itu kan dia nggak cuma satu, kayaknya 2-3 jam juga dapat kali itu. Makanya gue bilang, jadi kalau dia dapat sampai gitu, jadi nagih nggak sih gitu loh? Betul. Nagih nggak ya? Nah, jadi satu kampung itu kerjanya nipu semuanya. Jadi kalau kalian rasa gue ini emosian gitu, terasa emosi begini, karena gue takut tahu sakitnya, ada beberapa orang tuh tahu sakitnya bro sis gitu loh.
Jadi gue cuma bilang hari ini gue bilang untuk kita tutup laptop aja deh maksudnya. Tapi gue bilang adalah daripada kalian melihat yang dance nggak jelas gitu, spare time untuk edukasi belajar ini untuk bahasa. Apalagi ini adalah tahap awal sampai nanti bergerak lebih luar biasanya ke depan. Ya, dan kalian ingat ya, jangan lupa hal paling pertama yang harus kalian lakukan adalah setelah melihat video kita ini, share ke keluarga kalian, Ya, baru ke teman kalian. ya gitu. Jadi paling enggak Mereka ajari aja. Jadi gini, kita ini fight, ya. Yang lu bisa lakukan sekarang adalah fight. betul. Kasih tahu. Lu kasih tahu ke 10, 100 orang. 100 orang itu udah aware bahwa ada percobaan ke 100 orang tersebut, dia kemungkinan mereka selamat. 100 kali 100, 10.000. 10.000 kali 100, sejuta. Jadi sebenarnya kalau kalian mau edukasi semuanya, penipu itu nggak bisa bergerak lagi gitu. Jadi Ya, akan lebih dibatasin lah, ya lebih susah lah. lebih susah. Ketika mereka gini, kalian bisa tulis komen di bawah kalau ada penipuan jenis terbaru, kita akan bantu untuk investigasi Lebih lanjut. bisa di friend dan gua ya. Jadi friend ini adalah apa tadi, software engineer. Udah nggak usah dibahas lagi. Jadi kita itu eh, kita adalah orang yang sebenarnya aware, capable untuk tahu ini penipuan atau enggak gitu. Tapi kita bukan ahlinya ya gitu loh. Jadi Ya, kita nggak kepengen untuk jadi ahlinya. nggak kita kepengen ahlinya. Jadi kita juga sebenarnya buat podcast ini untuk membahas hal-hal yang lagi booming saat ini. Ya, hal-hal yang sedang panas-panasnya, dan Ya. itu nggak hanya di lokal. Ya, di luar negeri juga ada. Luar Tapi kan negeri. sedih kan. Yang booming itu yang penipuan lah, apalah gitu. Dan kalau gue di channel gue si Mr. Bird, sebenarnya gue sih mau nge-review barang gitu loh. Tapi gue sebenarnya punya kemampuan itu, hacking itu gue udah tinggalkan sejak lama. Tetapi karena ini gue panas mau ngasih tahu, orang-orang itu di tengah jalan juga manggil gue, Mr. Hacking. Akhirnya tuh geli banget sebenarnya gitu. Karena gue nggak merasa gue hacker gitu loh. Dan ya gitulah. Ya, jadi itu pesan dari kita buat kalian, dan juga untuk para penipu bajingan biadab, anjing lu itu. Ingat, karma berlaku, bro. Nggak ke lu, ke anak lu. Bayangin aja. Jadi itu aja, sekian. Jadi sampai sekian aja video dari kita. Minta maaf dulu deh, lu maki-maki orang. Lah, yang gua maki kan Oh iya. penipunya. Tapi minta maaf aja lah karena nggak enak didengar kan sama orang-orang gitu loh. Nggak, gua nggak akan. Masalahnya gua nggak merasa gua emang lu salah menegur penipu? Ya udah. Kan nggak kan? Jangan marah gua lo gitu loh ya. Ya Oke. udah, sampai sini aja videonya. Thank you banget buat kalian udah ngikutin, dan sekali lagi saran dari kita dan semua arahan dari kita, share video kita dan juga di-subscribe juga ya untuk mendapatkan konten-konten yang baru, Like. Di dan like juga juga. like juga. Dan dari gua Ingat, sendiri, keluarga pertama dulu ya yang di-share. gua gak cemara. Oke. Dari gua sendiri, gua minta maaf karena teman gua emosi ya. Karena gua juga di dalam emosi gitu ya. Ya, gue jarang lihat dia marah sih sebenarnya. Tapi gue mau kasih tahu ke kalian. Ya, gue sedikit lagi. Gue kasihan soalnya buat gue. Ternyata ada orang yang share ke lu segitu. Ya. I think that's all everybody. Kita, Let's fight together. ya, Ya, mari let's fight kita together. bareng-bareng perangin penipuan ini. Dan kita bakal ketemu di konten selanjutnya ya. Kontesnya live lu bilang kan? Mau live. Mulai. Oh, tapi Iya. nanti Nah, kita kedepannya- itu kedepannya kita ada rencana buat live, buat ngebantu kalian juga karena kan si Bertin juga nggak bisa ngehandle sebanyak itu orang, tapi dengan live mudah-mudahan bisa lebih membantu. Tapi mungkin kita nggak akan sevulgar ini ya. Ya, nggak sevulgar ini. Jadi gue kan rencananya gue sama dia ini Bird and Friend ini adalah dua orang IT sebenarnya. Jadi paling nggak gue bisa edukasi sama kalian apa yang dia tahu, apa yang gue tahu kepada kalian. Ya, Dan nanti bagi orang-orang yang ikut live di dalam tersebut ya, nanti ya kita mikirkan dulu gimana nanti mungkin itu formatnya
atau mungkin kita akan panggil orang yang sudah pernah terkena dan apa yang dia rasakan ya gitu. Jadi Kita sama-sama bantulah. sama-sama bantu. Mm-mm. Tapi kita pikirkan dulu formatnya ya. So everybody, sudah 30 menit, 34 menit, 30 menit ya. I think that's all. I will see you again. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya ya. Bye-bye. Oke, bye-bye.